Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sedang berada di area make or break. Kita melihat Bitcoin meneruskan percobaan untuk dapat kembali ke area all time high yang baru, bahkan breakout ke area all time high yang baru. Per detik ini, ketika video di-record, Bitcoin berada di area 107.500. Sudah berbulan-bulan terakhir ya, teman-teman, kita tidak melihat Bitcoin berada di harga ini. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap berada di angka 3,37 triliun dolar atau naik sekitar 0,95%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano, kenaikannya 1,97% ke 0,7583 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Seperti biasa, teman-teman, saya akan lakukan update dulu untuk kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 23 Mei nanti. Per hari ini kita sudah melihat price pool-nya meningkat kurang lebih 263 US dollar karena ada total volume sebesar 2.600.000. Dan itu akan dibagikan ke 20 orang pemenang. Yang top 10 itu sudah otomatis bakal mendapatkan hadiah. Pembagiannya bisa kalian baca di sini. Yang di luar top 10 itu akan ada 10 orang pemenang dan dipilih secara random untuk mendapatkan remaining 20% prize pool. Nah, teman-teman, kita melihat persaingan cukup ketat ya untuk masuk ke area top 10. Kalian masih punya waktu kurang lebih 48 jam ke depan. Kalau misalnya kalian berhasil masuk ke top 10, otomatis kalian bakalan mendapatkan hadiah. Dan sebagai kisi-kisi saja, teman-teman, saya sudah berhasil melakukan negosiasi dengan Margex untuk melaksanakan kompetisi trading berikutnya. Setelah tanggal 23 Mei ini selesai, nanti langsung kita akan lanjut kompetisi trading berikutnya. Dan hadiahnya itu bakalan jauh lebih menarik. Dan saya kasih bocoran sedikit deh. Bakalan ada handphone, bakalan ada laptop, dan ada beberapa produk lainnya yang menurut saya akan sangat bermanfaat untuk kalian. Dan saya bakalan jelaskan nanti detailnya ketika nanti sudah memang fix kompetisinya dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kalian belum familiar dengan Margex, kalian mungkin bisa daftar dulu ke Margex, persiapkan diri kalian untuk nanti farming volume, supaya kalian bisa mendapatkan hadiah tersebut. Gitu ya. Oke, Bitcoin, teman-teman. What happened? Kalau kita bicara soal liquidation heat map per hari ini, kita melihat liquidation heat map sudah menunjukkan bahwa terdapat tumpukan yang lumayan gede berada di atas harga kita sekarang, teman-teman. Kalau kita lihat di 2 minggu terakhir, di 1 minggu terakhir, atau mungkin di 3 hari terakhir, kita juga bisa melihat dengan sangat jelas bahwa terdapat tumpukan likuidasi di sekitaran area 107 sampai kurang lebih 108. Which is yang telah berhasil kita jemput ya sekarang, teman-teman. Tetapi kalau kita zoom out lebih jauh, maka sebenarnya masih terdapat tumpukan likuidasi dari area 107 sampai ke kurang lebih area 109 dolar atau 109.000 dolar yang merupakan area all time high sebelumnya. Nah, apakah ini berarti kita akan segera melihat Bitcoin untuk breakout ke area all time high yang baru? Saya rasa hal tersebut sangat-sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita hanya terpaut kurang lebih 1 atau 2% lagi dari all time high, teman-teman. Dan itu dalam sekejap bisa terjadi. Gitu ya, bahkan ketika saya record ini bisa aja tiba-tiba terjadi, who knows. Tapi untuk sementara waktu belum, dan kita berada di area yang sangat krusial in terms of price action. Kita bakalan bahas nanti dari segi chart. Tetapi intinya adalah kalau kita perhatikan dari segi fundamentalnya, teman-teman, dari hari ke hari fundamental Bitcoin itu semakin kuat dan semakin banyak orang pula yang menyadari bahwa Bitcoin itu adalah sebuah aset yang sangat cocok untuk masuk ke portofolio mereka. Setelah mungkin 5-6 tahun yang lalu masih banyak beranggapan ini adalah scam. Di tahun ini, saya rasa hampir semua orang yang kontra terhadap Bitcoin itu rata-rata sudah flipping menjadi pro terhadap Bitcoin. Belum lagi kita bicara soal demand melalui spot Bitcoin ETF yang tidak ada hentinya, teman-teman. Terutama beberapa minggu terakhir ya.
BlackRock kembali melakukan pembelian 2.705 Bitcoin. Fidelity melakukan pembelian 220 Bitcoin. Jadi secara overall teman-teman, kita melihat bahwa 2-3 minggu terakhir spot Bitcoin ETF itu mendatangkan demand puluhan ribu Bitcoin. Jadi perlu kalian tahu, angka tersebut adalah angka yang jauh melebihi jumlah Bitcoin yang berhasil diciptakan selama beberapa minggu terakhir. Supply-nya terbatas, demand-nya luar biasa besar, maka biasanya harganya yang harus naik. Itu adalah teori yang sangat simple, teori supply and demand. Jadi kita harus pastikan teman-teman bahwa spot Bitcoin ETF ini harus berlanjut ya, demand-nya, inflow-nya. Saya pengen ngelihat ada konsistensi lagi dari segi inflow dan bisa berlanjut sampai beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan ke depan. Tentunya untuk menjadikan semacam support ya bagi harga Bitcoin untuk tidak mendapatkan drop yang terlalu signifikan. Karena selama akumulasi yang berlangsung itu terus-terusan dan konsisten dan angkanya juga tidak kecil, maka akan sangat sulit bagi kita mungkin untuk melihat Bitcoin mendapatkan koreksi yang terlalu dalam. Kalau sekitar pullback 5-10% itu adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi. Tapi kalau misalnya kita bicara sudah 20 atau 30% penurunan, itu biasanya juga harus dibarengi oleh outflow yang terjadi secara konsisten melalui spot Bitcoin ETF. Jadi itu yang membedakan gitu ya. Artinya bukan saya mengatakan bahwa ketika konsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF itu terus terjadi, kita tidak akan mendapatkan koreksi. Bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi koreksinya itu biasanya bakalan terbatas. Oke? Yang berikutnya, teman-teman, ini udah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya, dan kali ini terbukti benar gitu ya. Kalau saya sampaikan sudah mulai banyak perusahaan menyadari gitu ya. Salah satu cara yang paling gampang, paling simple untuk bisa menaikkan pamor mereka sekaligus mendatangkan demand untuk saham mereka adalah dengan mengumumkan mereka melakukan pembelian Bitcoin. Mana buktinya? Kita melihat MicroStrategy. Performanya luar biasa beberapa tahun terakhir. Kemudian kita melihat dari Jepang, Metaplanet. Itu bahkan stoknya sampai diberhentikan perdagangannya. Kenapa? Karena ARA, teman-teman. Atau auto reject atas. Karena saking tinggi kenaikannya. Kalau kalian perhatikan beberapa bulan terakhir, kita melihat Metaplanet itu naik dari $2,5 menjadi hampir 7,5. Jadi hampir terjadi kenaikan 200% dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Itu adalah bukti bahwa Bitcoin menjadi salah satu aset yang sekarang sangat-sangat diperhatikan dan dipertimbangkan. Kapan kira-kira perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia bakalan melakukan hal yang sama? Dan apakah akan ada efek yang sama juga terjadi ke sahamnya? Who knows? Tapi intinya sudah ada beberapa perusahaan di luar yang membeli Bitcoin dan itu berdampak sangat baik ke harga sahamnya. Jadi saya rasa akan lebih banyak lagi perusahaan ke depannya yang pasti akan melakukan hal yang sama. Kenapa tidak gitu kan? Mereka hanya tinggal mengumumkan mereka membeli Bitcoin, itu pun harga Bitcoinnya dari waktu ke waktu terus naik, harga sahamnya juga ikutan naik. Jadi win-win semuanya untuk mereka. Jadi saya rasa dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat mulai banyak gitu ya perusahaan yang akan melakukan hal yang sama, dan itu lagi-lagi akan menjadi sumber demand yang baru untuk Bitcoin. So far so good teman-teman, semua dari segi fundamental Bitcoin terus menguat, tidak ada satupun yang melemah atau menunjukkan weakness gitu ya. So itu adalah semua indikasi yang cukup positif. Tapi in the end of the day, yang mungkin kalian lebih pentingkan adalah harganya kok, kapan nih ke all time high yang baru gitu kan. Saya nggak peduli deh soal fundamentalnya bagaimana. Mungkin ada yang seperti itu, tapi saya nggak tahu ya. Nah, kalau kita bicara soal price action ya teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa sampai dengan saat ini, kita masih berada di dalam sebuah channel, dan Bitcoin itu sekali lagi mencoba untuk bisa breakout di atas channel ini. Dan kalau kita berhasil breakout teman-teman, saya cukup meyakini bahwa kita akan nge-tap ke area all time high terakhir, atau bahkan breakout ke area all time high yang baru. Kalau kita ukur teman-teman,
area all time high terakhir dengan harga kita sekarang itu hanya terpaut 1,5% kurang lebih. Kita ukur ulang, coba untuk konfirmasi lagi. 1,7 roughly. Oke, 1,7%. That's nothing in cryptocurrency market. Dalam sekejap kita bisa melihat kenaikan tersebut datang. Jadi teman-teman, kenapa saya katakan ini adalah make or break area untuk Bitcoin? Karena kalau kita sampai berhasil untuk clear di atas area channel ini, kita akan langsung ke all time high menurut saya. Tapi, kalau untuk kesekian kalinya kita mendapatkan rejection, seperti yang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya di sini, maka kita harus mewaspadai adanya konsolidasi lanjutan dan bukan tidak mungkin kembali ke area lower channel di sini sebelum pada akhirnya kita kembali rebound lagi. Tapi mudah-mudahan kali ini tidak ya. Karena kalau sampai kita kembali reject dari sini, oke, pasti akan ada banyak orang-orang yang mungkin terjebak posisinya, terutama di altcoin. Karena kita melihat bahwa ketika Bitcoin mengalami koreksi sedikit saja, altcoin itu bleeding out-nya parah gitu. Unfortunately, itu adalah masih faktanya sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalnya kita sampai jebol kembali ke area 103, saya sangat khawatir bahwa banyak dari teman-teman yang kejebak punya posisi di altcoin, tidak mempunyai stop loss, dan ujung-ujungnya harus kembali margin call. Jadi saya sangat tidak mengharapkan. Tetapi, kita tetap harus mewaspadai hal tersebut, teman-teman. Nah, satu clue yang bisa mungkin memperbesar chance bahwa kita akan kembali mendapatkan retest ke lower channel di sini adalah kalau kita sampai berhasil jebol di bawah area trendline ini, teman-teman. Saya rasa kita harus mewaspadai adanya koreksi lanjutan. Oke. Jadi pergerakan besar Bitcoin berikutnya akan bergantung kepada price action Bitcoin selama beberapa jam ke depan atau 1-2 hari ke depan. Kalau pada akhirnya kita terus reject dari sini dan pada akhirnya gagal mempertahankan area trendline di sini, ini akan menjadi peluang bagi saya untuk short. Oke. Tetapi kalau misalnya kita pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas area channel ini dan start mendapatkan bullish continuation pattern, oke, itu adalah berarti clue dari Bitcoin bahwa kita telah siap untuk breakout ke area all time high yang baru. Untuk teman-teman yang merupakan short term trader, saya rasa akan lebih bijak gitu ya untuk focusing on altcoin untuk sementara waktu. Kita bicara trading ya di sini, teman-teman. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena meskipun kalau teman-teman buy di angka 108.000 di sini, gitu ya, kita perlu ingat bahwa Bitcoin itu telah naik kenceng banget di sini. Dan akan datang masanya di mana kita akan kembali mendapatkan konsolidasi. Oke? Dan yang perlu kalian ketahui yang berikutnya adalah banyak sekali altcoin itu yang masih berada di area yang cukup rendah. Jadi dari segi risk to reward ratio, kalau teman-teman mau long sekarang, sudah pasti altcoin RR-nya bakalan jauh lebih tinggi daripada kalau kalian long di Bitcoin. Terkecuali memang teman-teman berhasil long di 108 dan kita langsung shoot up sampai ke area 115.000 atau 120.000. Oke, itu mungkin bisa menjadi sebuah trade yang sangat-sangat baik gitu ya. Tetapi kita nggak tahu nih seberapa kuat momentum dari Bitcoin untuk sekarang. Yang kita tahu hanya kalau kita berhasil breakout di atas channel ini, saya rasa kita akan retest ke area all time high terakhir di 109. Dan kalau itu berhasil kita breakout, kita mungkin akan menargetkan sampai ke 111-an. Mungkin 115 atau bahkan 120.000 dolar. Tapi ya terserah sih teman-teman kalau misalnya lebih tertarik ke Bitcoin, ya saya sih akan lebih prefer untuk ke altcoin ya. Kalaupun mau Bitcoin saya akan mencari ada semacam breakout dan retest atau semacam konsolidasi dulu sebelum saya mungkin masuk. Gitu ya. Itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.